pertanyaan harus sesuai dengan materi yang saya berikan. Tapi kalau langsung tanya jawab, berarti bisa saja pertanyaan itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Jadi bagaimana? Langsung tanya jawab. Ya, karena kan sudah diberi tema utama. Temanya sudah tadi tentang kurban dan yang berkaitan dengan hukum-hukum dan hikmah-hikmah kurban. Kemudian berkaitan dengan Idul Adha. Artinya ketika ada langsung pertanyaan, kalau saya mampu, saya tahu, saya jawab. Kalau saya belum bisa, berarti tinggal saya pulang, saya pelajari lagi, nanti dapat jawabannya, kemudian disampaikan melalui Pak Haji untuk disampaikan pada pertemuan yang berikut. Bisa begitu Pak? Ya. Oh, pengantar dulu. Baik. Bapak-bapak yang saya hormati, yang saya muliakan, Adha dalam bahasa Arab itu artinya menyembelih. Menyembelih. Jadi ketika kita mengatakan bahwa Idul Adha itu adalah hari di mana terjadinya penyembelihan. Penyembelihan ini ada dua. Ya, ada yang disebut wajib dan ada yang disebut sunnah. Yang wajib yaitu orang yang sedang melaksanakan ibadah haji dan mengambil haji tamattu, maka dia harus membayar dam, dan itu hukumnya wajib. Kemudian orang yang melakukan pelanggaran haji itu juga harus kurban. Bisa dipahami nih Pak? Nah, yang sunnah, mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, datangnya bulan haji, ya, khususnya pada tanggal 10 Dzulhijjah, dia disunnahkan, dan sunnahnya sunnah muakkadah, untuk berkurban bila dia mempunyai kemampuan. Yang belum pernah haji menjadi mustahab, artinya dibolehkan bila dia berkurban dan dia mendapat pahala kurban. Bisa dipahami Pak? Kemudian jenis-jenis hewan yang menjadi kurban. Yang pertama, unta dengan catatan tidak kurang dari usia 5 tahun. Bintalabun, bisa dipahami? Jadi apa namanya, 5 tahun umur unta. Kalau berkurban dengan sapi, minimal sapi itu berumur 2 tahun. Sapi. Kalau berkurban dengan kibas, ganam, domba, kambing, minimal umur 1 tahun. Bisa dipahami? Kemudian, bisakah bagi yang tidak melaksanakan haji berkurban 7 orang untuk 1 ekor sapi dengan 2 niat? Misal contoh, yang 5 orang niat kurban, yang 2 orang niat akikah. Kata Imam Nawawi dibolehkan karena satu bagian. Perbedaan antara akikah dengan kurban, nah ini kurban sunnah dibagi dalam keadaan mentah, sedangkan akikah sunnah dalam keadaan masak. Bisa dipahami Pak? Jadi misalnya saya mau ikut kelompok kurban, tapi saya mau akikah, saya punya anak, boleh? Karena syarat akikah itu, kalau laki-laki 2 ekor kambing, kalau perempuan 1 ekor, dengan catatan istita'ah, mampu. Bila tidak mampu membeli 2 ekor kambing laki-laki usia minimal 1 tahun,
maka dibolehkan berakikah dengan kambing perempuan. Jadi paham? Kalaupun dia tidak sanggup, walaupun hanya seekor, 2 ekor kambing perempuan, maka seekor memenuhi syarat. Dan bila dia tidak mampu, ada batas waktunya akikah, yaitu 21 hari. Batas waktu. Waktu yang paling afdal akikah pada hari ke-7 kelahiran, kata ulama. Dan ada orang yang melaksanakan akikah di hari pertama, hari kedua, ketiga, dan keenam, itu tidak dihukumkan akikah, kata Imam An-Nawawi, tapi dihukumkan sunnah sadaqah. Jadi afdalnya, sahnya akikah pada hari ke-7 kelahiran si bayi. Itulah waktu yang paling afdal. Tidak punya uang di saat itu, tambah 7 hari, hari ke-14. Masih juga tidak sanggup, ulama katakan tambah lagi 7 hari, yaitu hari ke-21. Dan ternyata hari ke-21 kelahiran si orang tua belum punya kemampuan, maka gugurlah kewajiban akikah. Dari mana? Itu pendapat sebagian ulama. Tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan tidak, sampai dia ada kemampuan. Tapi yang lain berkata tidak. Kalau sudah lewat 21 hari, maka orang tua wajib menyampaikan kepada si anak bila dia sudah dewasa bahwa dia belum diakikah, biar nanti dia yang akikahkan dirinya, sebagaimana Nabi mengakikahkan dirinya pada usia 40 tahun. Jadi paham? Saya bicara akikah dulu Pak ya, karena itu ada kemiripan-kemiripan dan ada perbedaan-perbedaan. Berikut, untuk akikah, yang menyembelih akikah disunnahkan, ini sunnah, untuk menyaksikan penyembelihan, baik itu akikah maupun itu adhiyah, kurban hari raya, sunnah. Kenapa? Ketika Sayyidatuna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniat mengakikahkan Al-Husain dan Al-Hasan wal Husain, dia tidak punya kemampuan, maka Rasulullah mengakikahkan Hasan dan Husain sebagai ganti daripada orang tuanya yang tidak mampu. Ketika Rasulullah melihat Sayyidatuna Fatimah duduk dan tidak berdiri untuk menyaksikan penyembelihan, sedangkan dalam riwayat dikatakan Rasulullah telah meletakkan lututnya di leher kambing siap untuk disembelih. Tapi ketika dia melihat putrinya Sayyidatuna Fatimah hanya duduk, apa dia katakan? Nabi mengatakan, "Ya Fatimah, qumi washfashhadiha fa inna yaghfirul dzunub." Hai Fatimah, berdiri, saksikan ini penyembelihan, karena dengan menetesnya darah sebanyak itu pula dosamu diampunkan Allah. Makanya itu sunnah memilih hewan yang paling gemuk, paling sehat, karena paling banyak darah. Berarti paling banyak dosa digugurkan. Kalau kita tidak tahu, cari paling murah, yang penting umur 1 tahun, biar dia kurus, semua hampir mati. Kenapa? Murah meriah Ustaz. Maka sejumlah itu pula dosamu diampuni Allah. Itu hikmahnya Pak. Kemudian, kenapa harus yang gemuk dan sehat? Karena yang gemuk dan yang sehat itu akan menjadi kendaraan kita di yaumil mahsyar dalam sebagian riwayat. Pertanyaannya, Ustaz, mau di dunia maupun di akhirat, kalau orang pakai kendaraan tetap cuma boleh bawa 1, walaupun mobilnya ada 10 di rumah. Boleh dia bawa 1 kali 10? Tidak bisa. Terus bagaimana Ustaz? Kalau tiap tahun saya kurban, berarti kalau dia jadi kendaraan, yang mana saya pakai? Nah, itu jangan pakai seperti itu logikanya. Hikmahnya adalah, Bapak lebih suka mana? Naik mikro dengan Avanza? Hah? Avanza dengan Fortuner?
Fortuner, Alphard, Bugatti. Ya. Jadi kalau tahun ini kita kurban, pertama kita kurban dapat pahala seperti mikro, tahun depan kita kurban naik jadi avanza. Tidak bertambah jumlahnya, tapi kenyamanannya yang bertambah. Itu yang diriwayatkan oleh Nabi. Ada yang lewat bagaikan kilat, seperti Bugatti. Bisa dipahami ya, Pak? Cukup. Ada pertanyaan? Silakan. Itulah penjelasan singkat tapi padat dari Pak Ustaz. Bagaimana Bapak-bapak? Soal tantangan ini bertanya jauh, terserah bertanya apa. Boleh kan Pak Ustaz? Apapun yang ditanyakan oleh jemaah barangkali bisa. Soalnya banyak jamaah lain yang kadang ingin menanyakan yang lain-lain juga sesuai yang muncul dalam benak pikiran dari bapak-bapak sekalian. Soalnya Pak Haji Abu atau belum tak buka? Yang lain dulu. Oh belum. Saya aja yang mulai. Pak Ula, soalnya belum. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan pertama sesuai tadi tema tentang Idul Kurban. Mungkin juga bisa diperjelas lagi mengenai tadi kelompok-kelompok hewan kurban. Apakah dalam rumah tangga itu hanya kepala keluarga yang berkewajiban berkurban untuk mewakilkan semua anggota keluarganya dalam satu ekor sapi misalkan? Kalau misalkan dalam kelompok 7 orang, kepala keluarga tadi tetap mewakilkan anggota-anggota keluarganya juga atau secara pribadi. Jadi misalkan bapaknya tahun depan lagi berkurban, istrinya tahun depan lagi anaknya, digilir seperti itu. Atau ketiga misalkan kami ini dalam perkumpulan majelis taklim seperti ini ingin berkurban tapi secara kelompok. Kita kumpulkan dana misalkan 15 juta, kan cuma dapat 1 ekor sapi, tapi anggota kami misalkan ada 50 atau 70 orang. Bagaimana hukumnya seperti itu, Mas? Saya kira itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi sapi, unta, kerbau minimal ya 1 orang, maksimal 7. Itu aturan. Lebih dari 7 sedekah. Ya. Kurang dari 7, yang penting masih ada 1, itu masuk kategori kurban. Lebih dari 7 sedekah. 8 orang 1 sapi sedekah. Tidak masuk hukum kurban karena ada standar. Apalagi sudah lebih daripada 8, 9, 10, 50. Jadi itu yang dikatakan dengan syarat kurban. Salah satu di antaranya. Ya. Kemudian bisakah satu nama mewakili satu keluarga? Memang aturannya begitu. Saya misalnya ya Mahmud bin Muhammad. Jadi ketika akan disembelih itu dibaca doanya dengan niatnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika hadhihi al-adhiyah min Mahmud bin Muhammad wa alihi. Dengan nama Allah Tuhan yang Maha Besar, ya Allah, darimu dan kepadamu kurban ini dipersembahkan yang berasal dari Mahmud bin Muhammad dan seluruh keluarganya. Sebagaimana diriwayatkan Nabi pernah berkurban dengan 1 ekor kambing dengan niat Nabi Muhammad dan umatnya. Berarti minimalnya 1 orang, maksimalnya untuk niat tidak ada batas. Untuk niat bukan untuk jumlah hewannya ya. Nah, bagaimana kalau 1 ekor sapi 7 orang, niatnya bagaimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma minka wa ilaika hadhihi al-adhiyah min
fulan bin fulan, fulan bin fulan, wa fulana binti fulan, wa fulan. 7 orang ditutup dengan wa alihim dan keluarga mereka. Pak Ustaz, bagaimana dengan orang yang sudah mati? Saya mau kurban atas nama bapak saya. Tidak boleh pakai nama bapak, karena orang mati tidak berkurban. Orang mati tidak ada kewajiban, Pak. Yang ada itu adalah menerima pahala niat dari orang yang hidup, terutama ahli waris. Jadi saya mau kurban atas nama saya, tapi saya niatkan pahalanya untuk bapak saya. Nah, itu bisa dipahami, Pak. Jadi yang punya niat saya, yang punya kambing saya, tapi lafadznya sesuai syariat, harus yang kurban orang hidup untuk yang hidup. Nilai pahalanya yang kita hadiahkan untuk orang tua. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Langsung aja, Pak. Iya. Cuma ingin saya diperjelas lagi sebatas mana yang dikatakan keluarga. Apakah orang tua juga termasuk di dalam keluarga itu kalau tinggal satu rumah dengan saya? Terima kasih. Yang dimaksud keluarga dalam kurban itu adalah yang menjadi tanggungan kita, di mana dia menerima nafkah. Misalnya ponakan, dia bukan bagian dari keluarga kita, kerabat namanya. Tapi karena kita sudah menanggung biaya hidupnya, maka dia sudah bagian dari keluarga yang dimaksud. Jadi yang masuk dalam nafkah kita itu keluarga. Beda dengan zakat. Yang masuk nafkah tidak boleh terima zakat. Ibu, ayah kita wajib dinafkahi tidak? Wajib kan? Mereka tidak boleh terima zakat. Kalau mereka terima zakat berarti double, sudah dapat nafkah, dapat zakat. Jadi yang dimaksud dengan keluarga yaitu di mana yang menjadi tanggungan kita. Ustaz, kalau pembantu, tergantung bagaimana perlakuan kita kepada dia. Kalau tiap bulan terima gaji, tidak masuk, karena dia bekerja untuk kita. Tapi kalau dia tidak terima gaji, tapi kebutuhan hidupnya kita penuhi semua, masuk, karena dia menerima nafkah kita. Bisa dipahami, Pak? Ada lagi? Silakan baca, Bu. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Ustaz, ini cuma pengalaman. Ini terjadi di Mekah, di pengalaman. Ini waktu kita mau berangkat kurban itu, ada ibu, kita kasih tahu, mari kita, dia sudah menunggu berangkat potong sapi, potong kambing. Dia bilang, enggak, nanti kita di Indonesia. Jadi kita pernah dikasih tahu masalah perbandingan. Jadi dia bilang begini, kalau potong kambing di Mekah sana dibanding sini itu 1.000, dibanding 1 ekor 1.000 ekor perbandingan. Jadi kita kasih tahu dulu rugi, karena perbandingannya 1 banding 1.000. Jadi kalau ibu tidak pilih rugi, akhirnya dia tertarik. Jadi kira-kira Ustaz itu meluruskan hal itu kira-kira sah-sah saja atau memang ada riwayat? Karena kita dikasih juga. Terima kasih Ustaz. Baik. Tergantung jenis kurbannya, tergantung sifat kurbannya. Bapak ini hajinya haji apa? Berarti bayar dam. Hajinya bikin di mana? Bikin di Endrekan atau bikin di Makkah? Nah, kalau bikin di Makkah, di situ juga berkurbannya. Kalau kita tidak masuk wajib sunnah, maka bolehlah keluarga kita berkurban di kampung halaman. Karena ibadahnya di situ pula semua hal yang berkaitan. Jadi kan haji itu kan ada namanya arkanul haji, rukun-rukun haji. Satu ditinggalkan tidak sah hajinya. Ya, ada lagi namanya sunnah haji, ada lagi wajib haji, ada lagi syarat haji, ada syarat sahnya haji. Kan itu aturan-aturan sudah ada.
Biasanya di manasik sudah dijelaskan kan itu. Cuman kadang-kadang itulah kita butuh yang namanya pembimbing haji, karena pembimbing haji lah yang akan mengatakan ada kan di buku itu baca ini, ada kan di buku ini begini. Jadi orang yang berangkat haji, terutama yang belum pernah, sebaiknya ikuti dengan perhatikan betul itu setiap kali ada manasik. Karena bisa saja Pak, dia anggap ini sunnah padahal itu rukun haji. Dia anggap hajinya sah, dalam syariat tidak sah hajinya karena yang dia tinggalkan rukun haji. Begitu. Nah, jadi bagi yang sudah sering haji, biasanya mereka sudah paham. Yang belum itu, yang belum pernah haji itu, sebaiknya jangan tinggalkan manasik haji. Jadi sudah bisa dipaham Pak. Jadi yang dimaksud di situ di mana kita ini. Jadi kalau tanya bagaimana hukumnya dan lain sebagainya, tergantung sifatnya kurban. Kalau Pak haji tamattu berarti bayar dam dan itu wajib. Iya toh? Sebab tamattu dalam bahasa Arab itu artinya bersenang-senang. Orang yang kiran dan ifrat masih pakai ihram, kita orang sudah lepas. Kan begitu. Yang kiran tidak boleh garuk-garuk rambut sampai ada rambut yang jatuh, tidak boleh bersisir dan sebagainya. Kita orang sudah di depan cermin karena menunggu wukuf dan sebagainya. Bisa dipahami? Ada lagi pertanyaan? Siapa lagi? Pak Haji. Oh, siap. Sampai jam 12 ini waktu dikasih. Boleh sampai jam 20 di saya. Bar baik po semua maray terus menjaga warung. Kalau jam 12 Anda buat saya lemas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu diberikan. Ini pertanyaan nanti kita kembali kepada tema bahwa tadi mengenai akikah itu juga mungkin sangat erat kaitannya dengan kurban. Tadi yang paling afdal bahwa akikah itu umur 1 minggu, 14 hari atau 21 hari. Dan sekurang-kurangnya dia melahirkan dirinya pada umur 40 tahun. Begitu kan? Nah sekarang begini pertanyaannya. Maaf kita masih sedikit kepada soal tasawuf. Seandainya pada umur 40 tahun belum mampu menghakikai dirinya, lebih dari 40 tahun itu meninggal. Tiba-tiba setelah waktu meninggalnya itu orang mau mengadakan istilahnya korban lewat akikah. Tapi ini Pak sudah meninggal. Artinya di mana seperti kita biasanya ada acara 3 malam, 7 malam, 40 malam yang akikah gitu. Kira-kira penyebutannya bagaimana setelah meninggal baru sempat di akikah atau lewat korban. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Akikah ini hukumnya sunnah muakkadah, bukan wajib. Jadi ketika kita tidak punya kemampuan sampai wafat, maka sudah Allah melihat niat kita. Ada tidak waktu hidup kau niat untuk akikah? Innallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah memandang hati dan amalmu, bukan jasad dan rupamu. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan innamal a'malu binniyat. Segala apa yang dibuat, apa saja niat ukurannya. Dan ingat kata Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bagi tiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Adapun ketika kita melaksanakan hari ketiga dan keempat, menurut pengetahuan keluarga bahwa almarhum belum diakikah, tidak boleh, kecuali kita lakukan itu pakai nama kita sebagai anak dan niatkan pahalanya untuk almarhum. Itu tidak melanggar syariat. Karena ingat, orang mati tidak ada kewajiban apa-apa, apalagi sunnah. Terus tentang hari ketujuh, ada hadis Nabi yang sahih mengatakan, kullu mauludin murtahanatun bi'aqiqatihi hatta yuzbahu anhu yawm as-sabi' wa yusamma fi wa yuhlaq. Dalam hadis yang lain dikatakan, innakum yud'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum fahassinu asma'akum.
Dalam hadis yang lain dikatakan sammu auladakum wa la tasummu bi kunyati. 3 hadis. Yang pertama, Nabi katakan setiap anak yang lahir dalam keadaan suci dan tergadai sampai hari ke-7 disembelihkan akikah, diberi nama dan dicukur rambutnya. Bisa paham? Kenapa hari ke-7 waktu yang paling afdal? Karena orang beramal itu pada waktu diperintah langsung bikin. Itulah sebaik-baik ketaatan. Pak, di mana Pak? Ada 2 anak main game. Aco, kau pergi beli rokok sama bapak. Kau juga becek, pergi beli. Tapi yang berdiri becek. Baru Aco bilang, apa tadi dibilang Pak? Mana yang Bapak senangi? Yang langsung berdiri atau nanti menunggu? Ketaatan ada pada awal perintah. Sehingga dikatakan sebaik-baik waktu sholat adalah pada awal waktunya sampai datangnya waktu berakhir. Berarti bukan yang ke belakang itu tidak sah selama syarat dan rukunnya dipenuhi. Nah, hari ke-7 adalah hari yang Nabi katakan berdasarkan hadis tadi. Riwayat Imam Muslim, kullu mauludin murtahanatun bi'aqiqatih. Setiap anak tergadai di hadapan Allah dengan akikahnya hatta tudbahu anhu yawma sabi, sehingga ayah ibunya atau walinya menyembelihkan pada hari ke-7 kurban sedekah tadi ya, wa yusamma fihi, kemudian diberi nama itu anak, wa yuhlaq, dan dicukur rambutnya. Mencukur rambut itu adalah rambut yang lahir dari rahim. Kenapa harus dicukur? Karena rambut yang tumbuh dengan darah rahim akan berbeda dengan rambut yang tumbuh dengan air susu. Kan dia darah rahim itu kan kotor. Nah, itu rambut tumbuh dengan darah itu. Maka Nabi katakan cukur, itu sunnahnya, supaya itu anak tidak timbul gatal-gatal di kepada hikmahnya. Sesudah itu rambutnya yang timbang pakai timbangan gram, bukan timbangan kilo. Kalau timbangan gram bergerak timbangannya walaupun cuma 1 gram. Kalau timbangan kilo sampai itu anak baru bergerak. Kan begitu logikanya. Kenapa di awal kelahiran banyak bersedekah? Nah, ini dia doanya. Waktu sembelih akikah, Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma laka wa ilaika hadhihi al-adhiyah min fulan bin fulan, Allahumma inna damuha bidami wa lahmuha bilahmi wa azmuha biazmi wa syi'ruha bisy'ri wa jilduha bijildi wa jilduha bijildi, Allahumma ja'al halahu fida'an minan nar, Allahumma ghafir li abawayhi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Besar, untukmu dan kepadamu akikah anak ini kupersembahkan yang diberi nama fulan bin fulan atau fulana binti fulan. Ya Allah, sesungguhnya darah hewan ini, daging hewan ini, tulang hewan ini, bulu bahkan kulitnya hewan ini sebagai ganti tebusan atas anakku itu. Ya Allah, jadikanlah kurban ini sebagai sebab Engkau ampuni segala kesalahan dia ketika akan balik nanti hingga wafatnya, dan ampunilah dosa kedua ayah ibunya. Itu doa ketika sembelih. Bisa dipahami? Jadi sunnah akikah itu ada banyak. Di antaranya, pertama, siapkan nama pada awal kelahiran. Hari pertama ada 2 sunnah yang harus dilakukan anak yang lahir di hari pertama. Pertama, azankan di telinga kanan, iqamatkan di telinga kiri. Kenapa? Hikmahnya agar sebelum ada sesuatu yang dia dengar di dunia, dia telah mendengar kalimat-kalimat Allah, kalimat thayyibah. Siapa? Sehingga yang masuk ke dalam otaknya, meresap ke dalam hatinya adalah kalimat panggilan Allah kepadanya. Karena di alam arwah Allah berfirman, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Qalu bala syahidna, mereka para roh berkata tidak, engkau Tuhan kami. Maka ketika dia lahir ke alam dunia, maka ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Itulah kalimat persaksian yang kau ucapkan di alam kubur.
Ketika jasadmu bersatu dengan roh, kalimat ini harus kau bawa sampai mati. Sampai kapan? Sampai berpisah lagi ruh dengan jasad. Makanya itu dikatakan laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqinkan, ajarkan orang yang akan wafat dengan kalimat la ilaha illallah. Bisa dipahami? Jadi ketika hari ke-7 sudah siapkan nama, sebutkan pada waktu sembelihan. Oke? Dan dicukur rambutnya. Tapi Pak Ustaz, jangankan mau cukur rambut, mau ditimbang dengan sedekah perak atau emas. Jadi bagian pas-pasan, ambil takaran perak. 1 gram rambut si anak, berapa harga perak hari itu? 100.000. Sedekahkan 100.000 atas niat untuk anak ini. Tapi saya orang mampu, nah, ambil ukuran emas 1 juta 1 gram. Kasih sedekah, nanti saya jelaskan hikmah. Setelah sudah ditimbang, sedekahkan atas nama si anak ini. Kepada siapa sebaik-baik daging akikah dan sedekah itu diberikan? Berikan kepada orang-orang alim dan orang-orang ahli ibadah. Karena mereka inilah yang mengenal Allah dengan baik, dan mereka inilah yang doanya diharapkan semoga si anak ini akan menjadi orang yang faham agama, mengerti aturan, dan menjadi orang yang dermawan. Karena di waktu lahir dia sudah bersedekah, apalagi ketika dia mendapatkan rezeki nanti. Jadi sudah ditanamkan ini nilai sedekah ini melalui apa? Hikmah akikah. Karena akan mengganti dirinya dengan catatan daging akikah boleh dimakan oleh keluarganya kecuali ibunya tidak boleh. Bapaknya boleh, saudara kandungnya boleh, kakeknya boleh makan daging akikah. Kenapa ibunya tidak boleh? Karena pengganti dirinya, karena ibunya menyusui si anak. Jadi kalau ibunya makan berarti anaknya juga makan. Bisa dipahami ini? Jadi ibunya tidak boleh makan. Tapi ada pemahaman bilang tidak Ustaz, namanya begini, jangan pakai namanya pakai syariat. Kalau namanya Allah tidak tanya si anu, tidak. Allah tanya kau bikin, tidak. Ada tidak syariat yang aku turunkan, yang diajarkan melalui lisan Nabi? Ada. Terus kenapa kau melanggar? Dipahami? Jadi syariat, kalau kita ikuti syariat secara baik, tidak ada yang perlu kita ragukan dan tidak ada yang merasa dirugikan. Karena Allah Tuhan Maha Adil. Bisa Pak Haji? Jadi paham itu maksudnya? Nah, jadi kembali lagi saya jelaskan lagi sebelum pertanyaan berikut. Kan sampai jam 12 itu semua kita. Ketika kita orang sudah keluarkan sedekah dengan berikan kepada orang alim, orang saleh, sambil minta mereka doakan agar Allah berikan kecerdasan hati dan kecerdasan pikiran si anak. Betul tidak? Nah, sesudah itu apa yang terjadi? Minta kepada orang saleh, ahli ibadah, agar supaya doakan si anak supaya dia mendapatkan rezeki yang luas di hari depan. Mana dia punya dasar hukum? Quran surah Al-Maidah ayat 105 kalau saya tidak salah. Ya 105. Allah berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa yusalli 'alaihim inna salata wa tusalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ambil dari mereka yang berkelebihan sebagai sedekah wajib ataupun sunnah. Oke? Tapi ayat itu maksudnya wajib. Dari harta mereka sebagai sedekah, zakat dan sebagainya. Oke? Ambil. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Bila engkau keluarkan bagiannya orang-orang miskin, orang-orang yang mustahik, maka dengan itulah sebabnya Allah sucikan hati dan jiwamu, dan Allah bersihkan hartamu yang kotor. Karena yang halal kotor. Pak, rezeki yang halal itu kotor. Apalagi haram. Kenapa rezeki halal itu kotor? Kalau tidak kotor, tidak mungkin keluar 2,5%. Allah bilang kasih keluar 2,5%, baru hartamu bersih. Tutahhiruhum 2,5%, Allah sucikan harta. Tapi ayat tidak berhenti di situ, ayat berlanjut.
Wassalli alaihim, doakan mereka yang keluarkan zakat baik wajib maupun sunnah. Kenapa? Allah yang jamin. Allah katakan, inna salataka sakanun lahum, karena sesungguhnya doamu yang menerima zakat akan mendatangkan ketenangan bagi yang keluarkan zakat. Pak, kalau bapak usaha lancar, tenang. Pendapatan bagus, tenang. Rumah aman-aman, tenang. Anak tenang, anak taat-taat, tenang. Betul tidak? Istri sayang-sayang, tenang. Ketenangan itu datang dari kehidupan kita. Maka doa orang fakir miskin inilah yang akan Allah kabulkan. Karena apa? Karena kita tidak pernah makan haknya orang miskin. Makanya orang saleh, orang alim, dia tidak mau makan zakat, tidak mau makan rezeki yang halal. Dia tidak mau. Dia mau rezeki yang ada berkahnya. Mana buktinya? Coba lihat, ketika kita bawa zakat fitrah, zakat mal kepada fakir, apa fakir bilang? Ajarakallahu fi ma a'taita. Semoga Allah berikan pahala apa yang kau berikan. Wa baraka fi ma abqaita. Semoga apa yang tersisa Allah berikan berkah. Wa ja'ala laka tahuran, dan semoga Allah jadikan semua itu menjadi sebab kesucian hatimu, jiwamu, dan hartamu terpelihara. Yang sering rugi itu harta halal, bukan harta berkah. Yang orang pinjam tidak kasih kembali, harta halal itu. Yang orang tipu, harta halal. Tapi Ustaz, saya cari dengan halal susah apa dan sebagainya. Kenapa saya kena begini? Iya, kan ada hak orang yang belum Anda keluarkan sebelumnya. Maka itu yang menyebabkan hartamu tidak terjaga. Mana dalilnya? Quran surah Al-Hadid ayat 11. Itu dalilnya. Baca dia Quran. Surah Al-Hadid ayat 11. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yuqridu Allahu qardan hasanan wa yudha'ifu lahu wa lahu ajrun karim." Sadaqallahul azim. Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Siapa yang mau? Kata Quran. Allah akan lipat gandakan pinjaman itu dan Allah akan berikan proteksi berupa pahala dan keamanan. Terakhir, apa bedanya harta halal dengan harta berkah? Harta halal saya contohkan bagaikan anjing. Harta berkah saya contohkan bagaikan kambing. Pak, satu kali kambing beranak, anjing beranak berapa ekor? Anjing kalau beranak berapa ekor? Paling kurang 5 ekor. 1 tahun berapa kali dia? Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Betul tidak? Jadi kalau mau dihitung sebetulnya dengan kambing 1 tahun 1 kali. Itu pun 2 ekor sudah termasuk hebat. Kambing 1 tahun 1 kali dia beranak. Itu pun cuma 1 sampai 2. Anjing 1 tahun, kalau 15 ekor 1 tahun. Mestinya yang paling banyak populasinya siapa? Anjing apa kambing? Tapi yang paling banyak dicari, mestinya yang harus habis di muka bumi siapa? Anjing apa kambing? Oke. Mestinya kambing. Betul tidak? Tapi di mana-mana tidak ada orang bawa mobil cari-cari kambing tengah malam, yang dicari cuma anjing. Kenapa? Karena anjing kurang, kambing banyak. Jadi itulah halal dan berkah. Berkah sedikit jumlahnya seperti kambing, tapi tinggi nilainya karena stok kambing tidak pernah habis. Anjing banyak jumlahnya, sedikit nilainya karena berkah halal. Bukan halal makannya, hikmahnya yang salah paham lagi. Bisa dipahami? Jadi kalau kita ingin harta kita biar sedikit tapi ada berkah, itu lebih baik. Apalagi kalau banyak ada berkahnya. Caranya 2,5%, 5%, 10%, 20%. Itu zakat. Jadi zakat dengan cuma 25%. Siapa bilang? Ada 2,5, ada 5%, ada 10%, ada 20% Pak zakat. 2,5% namanya zakat tijarah. Apa itu? Perdagangan. Kita jual ini, yang dihitung berapa? Yang dihitung berapa pokoknya selama 1 tahun? 100 juta. Berapa untungnya selama 1 tahun kotor? 150 juta. Berarti 50 juta ini untung kotor. Potong dengan biaya listrik, biaya pegawai, sisa 20 juta. Yang 20 juta ini itu untung bersih.
Oke, baru 20 juta ini kita hitung. Berapa biaya kebutuhan pokok? Satu keluarga berapa karung beras satu tahun? Pulsa listrik, bukan pulsa HP. Pulsa listrik, kalau itu kebutuhan pokok. HP, orang dulu juga tidak pakai HP, tidak mati. Betul tidak? Air, kalau pakai listrik, air, hitung. Kebutuhan pokok ini termasuk hutang. Ada hutang di warung, bayar. Ternyata 20 juta ini dikurangi, masih ada 10 juta. Bersih, sudah tidak ada lagi tanggungan pokok. 10 juta itu yang dikalikan 2,5%. Ustadz, saya punya rumah 1 miliar, tidak ada zakat karena rumah ditinggali. Saya punya kebun, saya punya tanah, itu Ustadz tidak ada tanaman apa-apa, tidak ada zakat. Yang ada cuma pajak. Kenapa? Yang mau dizakatkan itu yang hasilnya itu tanah. Rumah saya 1,5 M, kos-kosan saya bangun 500 juta. Kos-kosan itu yang kena zakat, bukan rumah yang kita tempati. Mobil saya Alphard, yang kena zakat mikro. Kenapa? Karena pendapatannya yang dihitung, bukan mikronya. Sepaham? Bisa dipahami? Dengan catatan, mobil fasilitas yang dipakai untuk kebutuhan pokok, bukan untuk usaha. Itu cara menghitung zakat. Kenapa sudah berkembang sampai di zakat ya? Sudah cukup. Ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin bertanya? Kita pe Bapak Bos Pak Haji Malik. Oh belum. Oh. Masih ada Pak Haji Malik, Pak Haji Malik. Pas dulu kan? Oh pas dulu dah. Ini tambahan Pak Ustadz, barangkali mungkin bisa diperjelas masalah kurban tadi, kembali lagi kurban. Kita yang berkurban apa berhak memakan daging kurban tadi? Seperti itu, mungkin bisa dijelaskan masalah pembagian daging kurbannya tadi. Baik, Terima kasih. kurban itu adha ya, kurban haji ya, maksud saya itu semua disedekahkan dan kita mengambil satu bagian. Ustaz, kenapa kita mesti makan sebahagian, satu bagian atau beberapa bagian? Bahkan ada ulama bilang boleh kau kurban, kau makan kasih haji semua boleh. Ada ulama yang berpendapat begitu. Tapi pelanggar sekali itu kalau begitu. Dia yang korban, dia yang kasih habis. Ya? Siapakah yang paling afdal menerima? Yaitu tetangga yang ada hubungan kerabat. Karena kata Quran wal jaridil qurba, dan keluarga yang ada hubungan keluarga tetangga yang ada hubungan keluarga, mereka lebih afdal menerima. Yang dengan catatan fakir. Kalau macam saya bertetangga dengan Haji Samsul tidak bisa. Atau dengan haji-haji yang lain tidak bisa. Tapi karena ada hubungan kerabat dan dia kategori mustahik, dia lebih afdal. Baru kalau tidak ada hubungan keluarga, cari tetangga yang tidak ada hubungan keluarga tapi dekat dengan kita. Kasih mereka. Jangan dulu kau lihat yang di luar, seringkali di depan yang jatuh. Agama begitu, Pak. Yang bisa dipahami. Nah, ketika tadi pertanyaan apa tadi? Maaf. Tadi mana? Memakan daging kurban. Ya. Hikmahnya, Pak, kalau saya potong kambing, saya jual di pasar, niatnya apa? Niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan faedah, mudah-mudahan untung. Niatnya untuk keuntungan pribadi. Tapi ketika saya baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka wa ilaika hadhihi al-udhiyah min fulan dan fulan, saya niatkan untuk siapa? Untuk orang banyak. Maka yang ada pahala bagaimana? Yang niat jual mubah, artinya orang berdagang itu mubah. Oke? Mencari nafkah itu wajib. Kan begitu. Tapi ini dia mau berkurban, dia menyebut nama Allah dengan niat untuk berbagi dengan manusia. Maka daging yang saya jual dengan niat cari untung, dengan niat saya kurban, pasti ada nilai pahalanya dan berkahnya daging itu. Rugi Anda yang melewatkan daging yang ada berkahnya, karena didoakan oleh yang mengeluarkan zakat, yang berkurban, dan didoakan pula oleh orang-orang yang menerima. Ambil bagian dan makan.
insya Allah tekanan darah turun, kolesterol turun. Kenapa? Keyakinan yang dibutuhkan, bukan prasangka. Saya pernah berikan daging kurban kepada orang yang tekanan darahnya tidak pernah turun 160. Iya. Saya bilang makan udah sepotong. Artinya ukur jangan itu kerusakan pada TV Anda bukan pada TV saya kalau sudah begitu. Artinya sebagai syarat ambil berkahnya walaupun sepotong. Subhanallah sampai hari ini tekanan darahnya tidak pernah lewat 130. Kenapa? Karena kita sangat yakin dengan doi dan kurang percaya dengan doa. Itu yang menyebabkan kita tidak diperhatikan Allah. Jadi paham ini? Jadi ambil. Saya Ustaz Badan Amin, tapi saya ini punya mobil, punya rumah, punya harta banyak sekali. Allah tidak lihat harta yang kau dapat, tapi Allah lihat mau tidak ambil zakat fitrah satu bagian karena kau Badan Amin, karena itu didoakan dan diberkahi oleh Allah. Ambil itu, sekalipun kau kaya dan kasih makan anak dan istrimu, karena itu diambil dari harta yang halal, dibersihkan dengan niat ibadah, maka kita berharap keberkahan dari beras-beras butiran tadi itu. Bahkan ada ulama bilang, ambil dan campur di berasmu sambil berniat, ya Allah, sebanyak butiran inilah rezeki tahun depan kau beri. Jadi paham ini Pak? Itu hikmah. Ada lagi? Kalau tidak saya sudah mau tutup. Cukup? Baik, sebelum saya tutup, saya ingin sempurnakan dulu mengenai akikah ya. Akikah. Hari pertama dua sunnah yang harus dilakukan. Hari pertama kelahiran. Pertama azankan dan tamatkan telinga kiri, baru yang kedua ditahnik. Apa itu ditahnik? Ambil kurma mengkal. Kalau di Jakarta gampang dapat hutang kurma mengkal ya. Kalau di sini rata-rata ada kurma yang sudah. Ambil itu. Oke. Kemudian haluskan. Hari pertama kelahiran. Haluskan di tangan begini. Sedikit saja. Jam itu lahir, jam itu. Minta orang-orang saleh, orang-orang alim yang kita ketahui akhlaknya, kita ketahui ibadahnya. Oke? Kalau tidak ada orang alim, cari orang ahli ibadah. Yang kita mau ambil keberkahannya mereka ini. Minta mereka agar supaya mentahnik itu anak. Karena Rasulullah ketika sahabat datang bawa anak yang baru lahir, Nabi punya itu kurma. Sudah baru Nabi ambil, Nabi masukkan ke dalam mulut si bayi. Dan dia menggosoknya di langit-langit, namanya tahnik. Karena bahasa Arab tahnik itu artinya al-hanak. Ini langit-langit. Ditahnik, digoyang-goyang begini Pak di dalam mulut si bayi. Kenapa? Karena waktu dia lahir si bayi belum bisa menetes. Karena 2-3 jam sesudah kelahiran baru ada air susu ibu diproduksi. Nah, 2-3 jam ini si bayi sedang menunggu untuk diberi minum. Sedangkan dalam rahim 9 bulan 10 hari si bayi tidak pernah makan dan minum. Makan dan minum langsung melalui plasenta ibunya dan si bayi. Sehingga otot rahangnya tidak pernah terlatih untuk makan dan minum. Maka datang Nabi ajarkan tahnik itu bayi, gosok, maka si bayi akan begini nanti Pak. Maka otot rahangnya terlatih. Jadi ketika keluar air susu ibu yang pertama di jam kedua, jam ketiga kelahiran, itu kuning dan kental. Kuning dan kental inilah yang disebut dengan imunisasi Allah kepada manusia. Karena apa? Air susu pertama keluar itu kuning dan kental. Karena dia mengandung zat kolostrum, zat antibodi yang paling luar biasa, yang tidak bisa diproduksi oleh pabrik manapun. Karena apa? Antibodi itu didesain oleh Allah hanya khusus untuk si anak itu. Maka si bayi akan mengisap. Karena rahangnya sudah terlatih tadi dengan memimis kurma tadi. Ketika dia menyedot sampai habis, itulah pertama dan terakhir zat kolostrum diproduksi oleh ibu yang baru melahirkan. Itu hikmah pertama. Diazankan, dikamatkan, kemudian ditahnik. Nanti tunggu hari ke-7. Carikan kambing. Ya, mampu 2 ekor anak laki-laki, 1 ekor anak perempuan. Tidak mampu,
boleh. Anak laki-laki 1 ekor kambing laki-laki, tidak mampu, boleh 1 ekor kambing perempuan. Tidak mampu, tidak usah. Iyalah, kalau tidak mampu mau dipaksa. Karena ini bukan wajib, Pak. Tadi paham? Nah, sudah itu diberi nama. Nah, Nabi mengatakan begini, hadis tadi 3 saya sebutkan, 1 saya terjemahkan. Yang kedua, Nabi mengatakan kalau kita pergi haji, itu biasanya kita dapat sertifikat ya, sertifikat haji. Di situ ada hadis Nabi tertulis begini, innakum yud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum fahassinu asma'akum. Sesungguhnya kata Nabi, kamu di hari kiamat akan dipanggil sesuai dengan nama-namamu di dunia. Maka oleh karena itu perbaiki dan perindah nama-namamu. Kalau dipanggil becek juga harus dipanggil di sana. Kan kita manusia kadang begini, Pak. Namanya Abu Rahman. Karena panggil saya Ajo. Yang mau dinamakan itu pada waktu akikah. Bisa dipahami, Pak. Kemudian panggil nama jangan dipotong-potong, Pak. Abdullah, hamba Allah, dipanggil ulang. Karena begini, Abdullah artinya hamba Allah. 10 orang yang memanggil ya Abdullah, berarti dia mendoakan semoga engkau menjadi hamba Allah yang baik. Ketika kita panggil ulang, maka dia akan berubah maknanya. Begini Pak, sama jangan ketawa. Dia akan berubah menjadi yang pertama. Ula dalam bahasa Arab itu yang pertama. Yang setengah mati itu kalau sudah sampai di itu la. Yang artinya tidak. Jadi kalau panggil anak, saya sampaikan ini terutama kamu bapak yang punya anak, punya cucu, punya ponakan, ibu-ibu, panggillah nama mereka sesuai dengan apa yang diberikan. Karena di hari kiamat Allah akan memanggil sesuai dengan namamu di dunia. Abdullah, Hasnawati, panggil sesuai. Fatimah, panggil. Dia nanti di luar dipanggil sama saya, yang penting orang tuanya. Karena orang tuanya itu dalam keadaan murka dan dalam keadaan ridha doa bagi anak-anak. Bisa dipahami, Pak? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.